Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Supriyadi. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menampilkan satu buah pembelajaran bermateri surah At-Tin. Berikut adalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, menjamin juga dengan penuh semangat. Bapak ingin lihat dulu kerapihannya. Apakah duduknya sudah rapi? Versi duduknya rapikan semuanya. Oke. Yang mau dipimpin oleh Ardiano. Silakan Ardiano. Ya. Syarat pada surat Al-Fatihah di dalam. Alhamdulillah ya. Bacaan doanya sudah selesai dan dipimpin oleh ketua kelas kita ya, Ardiano. Terima kasih ya Ardiano sudah memimpin doanya. Nah ya, Bapak cek dulu kehadirannya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Kaisar, Kaisa, Ferinda, siapa? Ada juga Ade ya, Ade Irawan belum bisa masuk karena sakit ya. Tadi pagi ibunya Kesa dan Kesa juga WA Adi, katanya Kesa dan Kesa sedang sakit ya. Kita doakan semoga teman-teman kita semua yang tidak bisa hadir hari ini disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah anak-anakku semuanya. Pada pertemuan kemarin, minggu kemarin, kita sudah mempelajari tentang surat Al-Adiyat. Yang mana dalam surat Al-Adiyat itu di sana menjelaskan bahwa sifat dasar manusia yang ingkar terhadap nikmat yang diberikan. Jadi ada beberapa manusia yang suka mengingkari nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terus di sana juga kita diingatkan dasarnya biasanya manusia itu sangat cinta terhadap harta dan dunia. Kemudian ada lagi tentang kufur nikmat dan cinta harta ini pula sering manusia lupa bersyukur baik secara lisan dengan mengucapkan alhamdulillah maupun secara tindakan dengan cara berbagi, bisa berbagi ilmu, bisa berbagi harta, bisa berbagi kebaikan dan lain sebagainya. Anak-anakku sekalian, apakah kalian pernah mendengar satu hadis yang namanya khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama? Pernah dengar? Itu dipajang biasanya di halaman depan di mushaf kita Al-Qur'an, yang artinya sebaik-baik dari kalian, siapa aja ya, sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar atau mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka kalau kalian melakukannya, anggaplah kalau sekarang kalian menjadi siswanya, belajar Al-Quran, tadarusan, belajar ilmu tajwid dan tafsirnya, berarti kalian itu termasuk salah satu orang yang terbaik lewat belajarnya atau mempelajarinya. Oke. Anak-anakku sekalian, sebelum Bapak mulai kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak ingin sampaikan dulu bahwa ada tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu melalui kegiatan latihan. Nanti ada latihan pengucapan ayat demi ayat dan diskusi. Nanti Pak Adi akan bertanya kepada kalian. Mudah-mudahan Bapak berharap peserta didik dapat satu membaca surat
Quran surat At-Tin ayat 1 sampai 8 dengan tartil. Pernah dengar surat At-Tin? Bunyi awalnya wat-tini Zaitun. Kalau ada yang hafal semuanya? Udah lama aku nggak baca surat. Udah lama. Terus sekarang ya. Nama kan di bawah. Iya. Nanti Bapak tampilkan di depan. Kedua, mudah-mudahan kalian dapat menghafal Quran surat At-Tin itu dengan tartil. Yang ketiga, dapat juga menulis surat Wat-Tini Zaitun sampai akhir dan memahami isi kandungan yang ada atau dijelaskan dalam surat At-Tin. Oke. Iya, jangan ngobrol anak-anak semua. Oke. Tapi sebelum kita mulai kepada kegiatan penjabaran atau penjelasan tentang surat At-Tin, Bapak mau tampilkan video dulu ya. Oke. Silakan diamati, didengar, disimak dengan baik, dicermati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak-anak yang soleh dan solehah? Semoga kalian semua tetap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang soleh dan solehah? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi kita belajar dari rumah untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Sekolah Dasar kelas 5. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan silahkan absen dengan cara tulis nama dan asal sekolah kalian di kolom komentar. Terlebih dahulu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, setelah kemarin kita belajar membaca surat At-Tin, pada pertemuan hari ini kita akan belajar kandungan dari surat At-Tin. Pada ayat yang pertama, Wat-tini waz-zaitun. Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencarkan daha, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Sedangkan zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Pada ayat yang kedua, Waturi Sinin, Gunung Sinai. Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai. Gunung ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul. Pada malam Mi'raj, Rasulullah SAW berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Kemudian pada ayat yang ketiga, Wahadzal baladil amin. Kota yang aman adalah kota Mekkah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekkah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayat keempat, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar supaya menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran agar supaya dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ayat kelima, Summa radadnahu asfala safilin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia, sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul-Nya. Kemudian ayat yang keenam, illallazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal saleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Contoh beriman dan beramal saleh adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gemar bersedekah, dan ikhlas menolong, serta masih banyak amal-amal saleh lainnya. Ayat ketujuh, fama yukadzibuka ba'du biddin. Pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk